Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini, dan tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Tia Sekar Kasturi, bertugas sebagai moderator, dan teman-teman saya Daca ini sebagai pemateri pertama, Saya Amnesia Suci sebagai pemateri kedua. saya Fidiana sebagai pemateri ketiga, Saya dari Pratiwi sebagai pemateri kelima. saya Tete Prina sebagai pemateri terakhir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode penelitian eksperimen dan teknik pengambilan sampel. Materi pertama akan dibacakan oleh Desta Triyanti. Metode penelitian eksperimen. Jadi, metode penelitian eksperimen itu adalah salah satu pendekatan penelitian ilmiah di mana peneliti secara aktif memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel. Jenis metode penelitian eksperimen itu ada 3. Yang pertama, desain eksperimen pretest post-test. Yang kedua, desain eksperimen kelompok kontrol. Dan yang ketiga, desain eksperimen faktorial. Nah, yang pertama, desain eksperimen pretest post-test, yaitu dalam desain ini subjek diuji sebelum dan setelah perlakuan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Pemeriksaan pretest membantu menetapkan baseline sebelum perlakuan diberikan. Sementara pemeriksaan post-test menunjukkan dampak perlakuan. Contoh penerapannya, seorang peneliti ingin mempelajari efek pelatihan kognitif pada kinerja memori. Sebelum pelatihan, setiap subjek diuji untuk mengetahui tingkat memori awal mereka atau pretest. Setelah pelatihan, subjek diuji kembali untuk melihat apakah ada peningkatan dalam kinerja memori atau yang disebut post-test. Materi selanjutnya yaitu materi desain eksperimen kelompok kontrol. Desain eksperimen kelompok kontrol ini membagi 2 kelompok subjek, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol tidak menerima perlakuan dan kelompok perlakuan menerima perlakuan yang diteliti. Contohnya seperti peneliti ingin menguji efek obat baru untuk mengurangi tekanan darah. Satu kelompok pasien menerima obat baru, sementara kelompok lainnya menerima placebo. Kelompok kontrol yang menerima placebo digunakan untuk membandingkan efek obat dengan kondisi tanpa pengobatan. Selanjutnya pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu desain eksperimen faktorial. Dalam desain ini peneliti memanipulasi 2 atau lebih variabel independen secara bersamaan untuk melihat interaksi di antara mereka. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi efek kombinasi variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya, seorang peneliti itu ingin mempelajari efek interaksi antara jenis makanan dan waktu konsumsi pada berat badan. Dengan menggunakan desain faktorial, peneliti dapat memeriksa apakah efek jenis makanan itu berbeda tergantung pada waktu konsumsi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengambilan sampel dan sampling acak sederhana. Pengambilan sampel adalah proses pengambilan sebagian kecil dari populasi yang lebih besar untuk mewakili karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ini penting dalam penelitian dan analisis data karena seringkali tidak praktis atau memungkinkan untuk mengumpulkan data
dari seluruh populasi. Salah satu teknik sampling yang paling sederhana adalah teknik sampling acak sederhana. Ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu dengan cara mengidentifikasi populasi, yang kedua dengan pemilihan ukuran sampel, yang ketiga dengan pemilihan sampel secara acak, yang keempat itu pengambilan sampel. Jadi teknik sampling acak sederhana ini memiliki keuntungan sederhana dan mudah dilakukan. Namun ada juga beberapa keterbatasan seperti kecenderungan tidak merata dalam populasi yang besar atau kesulitan menghadapi populasi yang tersebar luas. Untuk mengatasi masalah ini, teknik sampling lain seperti sampling acak bertingkat atau sampling acak sistematis mungkin lebih cocok tergantung pada situasi peneliti yang spesifik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Akan dibacakan oleh pemateri kelima. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel yaitu sampling stratifikasi. Sampling stratifikasi itu ialah metode pengambilan sampel di mana populasi yang besar dibagi menjadi subpopulasi yang homogen yang disebut dengan strata, dan kemudian sampel acak diambil dari setiap strata. Strata itu ialah kelompok yang memiliki karakteristik serupa di dalam populasi. Misalnya, jika kita ingin melakukan penelitian tentang preferensi makanan di sebuah kota, kita dapat membagi populasi menjadi strata berdasarkan usia, misalnya anak-anak kepada anak-anak, kemudian remaja pada remaja, dewasa sama dewasa, begitupun dengan lansia. Dan kemudian mengambil sampel dari setiap strata. Kemudian teknik pengambilan sampling stratifikasi ini memiliki kelebihannya. Yang salah satunya itu dengan membagi populasi menjadi strata, kita dapat memastikan bahwa setiap kelompok dalam populasi diwakili secara proporsional dalam sampel sehingga hasilnya lebih representatif. Kemudian kekurangannya itu salah satunya A1, identifikasi strata yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang populasi dan faktor-faktor yang memengaruhi karakteristiknya. Jika strata tidak dipilih dengan baik, sampel yang diambil mungkin tidak mewakili populasi secara akurat. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri terakhir. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sampling cluster. Sampling cluster adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut cluster. Dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Metode ini sering digunakan ketika populasi yang ingin disurvei tersebar luas geografisnya atau terbagi dalam kelompok-kelompok yang berbeda secara alami. Dalam sampling cluster, seluruh cluster dipilih dengan probabilitas tertentu dan kemudian seluruh unit di dalam cluster yang dipilih akan dimasukkan dalam sampel. Metode ini dapat mempermudah proses pengambilan sampel dan mengurangi biaya survei, terutama jika sulit atau mahal untuk mengakses seluruh populasi yang ingin disurvei. Sampling cluster memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang baik dalam beberapa situasi. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun memiliki kelebihan ini, sampling cluster juga memiliki beberapa kelemahan dan asumsi yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan penelitian. Misalnya, cluster yang dipilih secara acak harus mewakili populasi dengan baik, dan perbedaan antara cluster harus diperhitungkan dalam analisis data. Cukup. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab dibuka untuk 2 orang penanya. Clara sama Umi dulu. Bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kan ada desain eksperimen, pretest dan post-test. Bisa dijelaskan perbedaan antara desain, pretest dan post-test? Cukup. Saya Dewi Ardelia dari perwakilan kelompok 5 izin bertanya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian eksperimen sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data? Terima kasih.
saya akan menjawab pertanyaan dari Clara Dedika. Apa perbedaan pretest dan post-test? Jadi pretest itu dilakukan sebelum intervensi untuk mengukur kondisi awal subjek, sedangkan post-test dilakukan setelah intervensi untuk melihat perubahan atau efek dari intervensi tersebut. Pretest fokus pada kondisi awal, sementara post-test fokus pada perubahan atau dampak dari intervensi. Pretest digunakan sebagai dasar perbandingan, sedangkan post-test untuk mengevaluasi aktivitas intervensi. Bagaimana Clara? Apakah ada yang menyanggah atau menambahkan? Cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Nur Asludia. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian eksperimen sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data? Dalam melakukan penelitian eksperimen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan dan keandalan hasil penelitian. Yang pertama, desain eksperimen yang baik. Yang kedua, randomisasi. Yang ketiga, pengendalian variabel eksternal. Yang keempat, pengukuran yang akurat. Yang kelima, ukuran sampel yang representatif. Yang keenam, etika penelitian. Yang ketujuh, analisis data yang tepat. Dan yang terakhir, interpretasi yang hati-hati. Gimana Dewi? Selesai sudah pemaparan metodologi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.